Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa kelas 10. Nah, minggu ini atau pertemuan ini kita akan membahas beberapa contoh soal dari materi yang telah Ibu berikan dari awal kita pembelajaran sampai minggu kemarin. Ibu akan menjelaskan beberapa contoh soal. Di sini ada contoh soal, ada 7 soal yang akan Ibu bahas satu persatu. Nah, untuk itu kalian harus mengikuti atau mendengarkan video-video Ibu sampai selesai supaya nantinya kalian mengerjakan soal lebih paham dan lebih mengerti. Nah, kita mulai ya. Nah, yang pertama 1 ditambah 3 akar 2 dikurang dengan 4 kurang akar 50. Nah, kalau misalnya kalian menemukan soal begini, nah cara penyelesaikannya, nah caranya ya berarti 1 ditambah ya 3 akar 2. Nah, di sini kan ada tanda kurang, berarti kurangnya kita kali ke 4, berarti min 4. Nah, selanjutnya min kali min, berarti tandanya berubah menjadi plus. Plus berapa? Plus akar 50. Nah, selanjutnya, nah mana yang bisa kita sederhanakan? Berarti 1 dikurang dengan 4. Berapa 1 kurang 4? Berarti min 3. Nah, kita tulis lagi ditambah dengan 3 akar 2 ditambah dengan akar 50. Ini ya. Nah, terus sama dengan, nah akar 50 ini bisa kita sederhanakan berapa? Berarti kita tulis lagi ya, min 3 ditambah 3 akar 2. Nah, berapa nih bentuk sederhana dari 50? Berarti kita cari bilangan rasionalnya. Nah, berarti 50 itu kali-kali berapa ya? Berarti kita bilangan rasionalnya berarti 25 kali dengan 2. Karena 25 kali 2 kan 50. Berarti bilangan pangkatnya kan bilangan akarnya kan 25. Berarti min 3 ditambah 3 akar 2 ditambah dengan, nah akar 25 ini berapa bilangan rasionalnya? Berarti 5. Kita tarik akarnya berarti 2. Nah, di sini karena ada akar yang sejenis bisa kita sederhanakan lagi. Berarti min 3. Nah, ini ya. Berarti ini sama ini karena dia sejenis akarnya. Berarti yang kita jumlahkan 3 tambah 5. Berarti 3 tambah 5 berapa? 8 akar 2. Nah, hasil dari bentuk sederhana dari persamaan tersebut adalah min 3 plus 8 akar 2. Nah, selesai ya. Nah, yang selanjutnya sederhanakan bentuk pangkat berikut ya. Berarti 2P dikali dengan 3P pangkat 2 per 12P pangkat 3 dipangkatkan 3. Nah, ini kita cari dulu ya. Berarti 2 pangkat 3 dikali dengan P pangkat 3. Masih ingat kan sifat-sifat bentuk pangkat? Nah, dikali 3 pangkat 3 dikali dengan P pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3. Nah, per 12. Nah, 12 itu kali berapa? Berarti 4 kali 3. Nah, P pangkat 3 kita pangkatkan lagi dengan 3. Oke. Nah, selanjutnya 2 pangkat 3
dikali dengan P pangkat 3 dikali dengan 3 pangkat 3 dikali dengan, nah ini kan dikalikan pangkatnya, berarti P-nya pangkat 6 ya, per, nah 4 ini bisa kita ubah lagi, berarti 2 pangkat 2, nah kita pangkatkan lagi 3, nah terus 3 pangkat 3 kali dengan P, nah ini kan pangkatnya 3 kali 3 berapa? 9. Nah di sini 2 pangkat 3 kali dengan P pangkat 3 kali dengan 3 pangkat 3 dikali dengan P pangkat 6 per, nah ini kan 2 kali 3 bisa lagi ya disederhanakan, berarti 2 pangkat 6 kali dengan 3 pangkat 3 kali dengan P pangkat 9. Nah masih ingat kan sifat-sifat yang kemarin yang awal pertama Ibu jelasin, kalau misalnya bilangan pokoknya sama, kalau untuk dia pembagian jadi pangkatnya dikurang. Nah kayak gini nih, A pangkat M dibagi dengan A pangkat N akan sama dengan A M dikurang dengan N. Nah begitu juga ini ya, berarti 2 sama 2, berarti pangkatnya menjadi 2, 3 dikurang dengan 6. Mana yang sama lagi? Berarti 3 sama dong, berarti kali 3 kurang 3 ya. Nah berarti P-nya udah sama, berarti ada P-nya berapa ini? Nah P berarti 3 tambah 6 berarti 9. Terus kita kurang lagi P-nya berarti 9. Nah selanjutnya 2 pangkat 2 kurang 2 pangkat 3 kurang 6 berarti 3 kurang 6 berapa? Min 3 kali, nah 3 kurang 3 berarti 3 pangkat 0, nah dikali dengan P juga pangkat 0. Nah sifat yang sifat bilangan pangkat kalau misalnya apapun yang dipangkatkan 0 akan menghasilkan 1, masih ingat kan? Berarti jawabannya 2 pangkat min 3. Bisa kita tulis 1 per 2 pangkat 3. Bisa kita seranakan lagi menjadi 1 per 8. Nah sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah selanjutnya soal yang ketiga, perhatikan bentuk akar pada persamaan di bawah ini. 2 akar 3 ditambah dengan akar 5 per akar 5 dikurang akar 3. Bentuk sederhana dari persamaan tersebut adalah, nah minggu kemarin kan Ibu udah ngasih soal kayak gini. Nah sekarang ini soalnya ada 2 jenis, berarti ada 2 jenis sukunya ya, berarti 2 akar 3 dan akar 5. Nah caranya masih sama, nah cuma soalnya aja yang membedakan. Nah caranya 2 di akar 3 ditambah dengan akar 5 per di akar 5 dikurang dengan akar 3. Nah ini kita kalikan dengan yang sekawannya, berarti sekawannya penyebutnya ya. Berarti ini akar 5 kurang akar 3, berarti kita kali di sini, berarti akar 5. Nah di sini ada tanda min. Nah kalau untuk sekawannya berubah tanda dong menjadi plus akar 3 per akar 5 plus akar 3. Nah selanjutnya, langkah selanjutnya berarti kita kaliin ya, kaliin pelangi, berarti 2 kali 1. Nah karena akar 5 ini koefisiennya 1, berarti 2 kali 1 dulu, berarti 2. Nah akarnya juga kita kalikan, berarti akar 3 kita kali dengan akar 5, berarti akar 15. Nah selanjutnya yang ini, yang depan dikali dengan yang
belakangnya. Berarti 2 kali 1 berapa? Tandanya plus ya. Plus. Nah, berarti 2. Nah, akar 3 kali dengan akar 3. Berarti kalau kita akarnya udah sama, berarti hilang akarnya dong. Berarti kali dengan 3. Nah, terus apa lagi? Nah, sekarang yang suku belakangnya. Berarti akar 5 kali akar 5. Berarti tandanya apa? Plus. Plus 5. Nah, terus akar 5 kita kalikan dengan akar 3. Berarti plus 15. Akar 15. Nah, per. Nah, kalau yang ini depan kali depan doang. Berarti akar 5 kali akar 5 berarti 5. Nah, belakang kali belakangnya aja. Berarti min kali plus. Ingat ya, min kali plus tandanya berubah jadi min. Akar 3 kali akar 3 menjadi 3. Sama dengan, nah, kita tulis lagi ya, 2 akar 15 ditambah dengan 6 ditambah dengan 5 ditambah dengan akar 15 per berapa? 2. Nah, mana yang sama? Berarti 2 akar 15 sama dengan akar 15. Berarti bisa kita jumlahkan. Berarti ini koefisiennya 1 ya. Berarti 2 tambah 1. Berarti 3 akar 15. Nah, plus 6 ditambah plus 5. Berarti plus 11 per 2. Nah, ini bisa dikecilkan? Tidak bisa, berarti jawabannya 3 akar 15 ditambah 11 per 2. Nah, ini ya penyelesaiannya. Nah, selanjutnya kita bahas soal nomor 4. 2 akar 7 per akar 2 ditambah akar 5. Nah, ini gimana cara bentuk sederhananya? Sama juga yang kayak yang nomor 3. Karena ini ada satu suku ya. Berarti tetap kita kalikan dengan sekawannya, tetap kita kalikan dengan penyebutnya. Berarti kita kalikan dengan berapa ini? Berarti akar 2. Nah, ini tandanya plus. Berarti berubah tanda dong, berarti min. Jadi min akar 5. Nah, sekawannya juga akar 2 dikurang dengan akar 5. Nah, berarti 2 kali akar 2. Berarti ini koefisiennya 1 ya, berarti 2. Nah, akar 7 kali akar 2 berarti akar 14. Nah, terus apa lagi? Nah, 2 ini kita kalikan dengan min akar 5. Berarti tandanya min 2. Nah, akar 7 kita kalikan dengan akar 5. Berarti akar 35 per. Nah, akar 2 kali akar 2 berarti 2. Akar 5 kurang akar 5 berarti 5. Nah, berarti jawabannya 2 akar 14 dikurang 2 akar 35 per berapa? Per min 3. Nah, ini bisa kita tulis min 2 akar 14 sama kita kalikan min ya, berarti min kali min plus 2 akar 35. Nah, per 3. Nah, ini jawabannya ya. Berarti min 2 akar 14 ditambah dengan 2 akar 35 per 3. Nah, selanjutnya hasil dari 4 kali 2 pangkat setengah atau 1 per 2 dikali dengan 8 pangkat 1 per 6 per 16 pangkat 3 per 4. Nah, ini gimana cara penyelesaiannya? Nah, caranya berarti ini bisa kita pangkatin dong. Berarti 2 pangkat 2
2 pangkat 2 itu kan 4, berarti bisa kita pangkatin. Nah, dikali dengan 2 pangkat setengah. Berarti gimana caranya ini? Berarti 2 pangkat setengah kita tulis lagi, pangkat setengah kali. Nah, di sini ada 2. Berarti di sini kan 8. Berarti pangkat berapa dia? Berarti 2 pangkat 3. Nah, kita kalikan dengan pangkat 1/6 per 16 ini bisa kita pangkatin, berarti ini pangkat 4, berarti 2 pangkat 4. Kita pangkatkan lagi 3/4. Nah, terus sifat bilangan pangkat kalau misalnya dia sama berarti kita jumlahkan. Berarti A pangkat M kali dengan A pangkat N. Sama artinya 2 ditambah M ditambah dengan N. Begitu juga ini. Berarti 2 ditambah dengan 1/2 kali dengan, nah kita kali. Nah, 3 kali 1. 3 kali 1 berapa? 3. 3 bagi 6. Berarti 1/2 dong. Nah, ya kita perkecilkan. Nah, ini bisa kita coret. Ya, langsung aja kita coret karena ini udah bisa sama. Nah, berarti tinggalnya 2 pangkat 3. Nah, terus kebetulan ini bilangan pokoknya udah sama, berarti tinggal kita jumlahkan aja. Berarti 1 ditambah setengah, kita tambahkan lagi dengan setengah per 2 pangkat 3. Nah, ini gimana? 1 tambah setengah tambah setengah. Berarti ini setengah tambah setengah berapa? 1 dong. Berarti 1 ditambah dengan 1 per 2 pangkat 3. Berarti 1 tambah 1 berarti 2. 2 pangkat 2 per 2 pangkat 3. Nah, ini masih sama ya bilangan pokoknya, tapi ini dalam pembagian. Berarti pangkatnya kita kurangkan. Berarti 2 dikurang dengan 3 sama dengan 2 pangkat min 1. 2 kurang 3 min 1 ya. Berarti bisa kita ubah ke bilangan pangkat positif. Jadinya 1/2. Ya. Berarti ini 1/2 ya. Berarti jawabannya 1/2. Nah, selanjutnya nomor 6. 10 A pangkat min 3 dikali dengan B pangkat 4 per 5A pangkat 2 B pangkat 3. Ini gimana caranya? Nah, ini bisa. Nih, 10 kita bagi 5 dulu. Berarti 10 bagi 5 berapa? 2. Nah, A sama A. Berarti A-nya kita tinggal kurangin pangkatnya aja. Berarti A min 3. Nah, kan kurang. Berarti kurang min 2. Berarti min 2. Nah, kali B. B-nya 4, kita kurang 3. Karena dia kan pembagian. Berarti pangkatnya dikurang. Sama dengan 2A min 3. Nah, min kali min. Berubah tanda dong. Jadi plus 2. Kali dengan B pangkat 1. Sama dengan 2 kali A. Berarti A-nya min 3 plus 2. Berarti berapa hasilnya? Berarti min 1. Hati-hati ya. Kali dengan B pangkat 1. Karena ini ada bilangan pangkat negatif, bisa kita ubah ke pangkat positif. Berarti 2 kali B per A. Nah, hasil dari 10 kali A pangkat min 3 kali B pangkat 4 per 5 kali A pangkat min 2 kali B. Jawabannya 2 kali B per A, bentuk sederhananya ya. Nah, selanjutnya yang soal terakhir.
Jika diketahui A sama dengan 25, B sama dengan 81, dan C sama dengan 16, maka nilai dari A pangkat 3/2 dikali dengan 3/4, maaf ya, A pangkat 3/2 kali C pangkat 3/4 per B pangkat 1/4. Nah, ini gimana caranya? Nah, di dalam soal kita ketahui A itu ada nilainya, berarti A itu nilainya 25. Nah, si B nilainya 81. Nah, si C ini nilainya 16. Nah, berarti kita ganti si A ini nilainya berapa? Berarti A ini kan 25 nilainya. Berarti 25 pangkat 3/2. Nah, terus kali. Nah, si C ini ada nilainya, berarti 16 pangkatnya 3/4 per. Nah, si B ada nilainya 81, berarti 81 ya, pangkatnya 1/4. Nah, ini bisa kita jadiin pangkat. Karena dia pecahnya udah 2, berarti kita jadiin 25 ini pangkat berapa ya? Berarti 5 pangkat 2. Nah, kita kalikan dengan pangkatnya tadi, berarti 3/2. Nah, kali ya. Nah, ini udah ada penyebutnya 4, jadi kita jadiin pangkat. Berarti bilangan berapa kalau di pangkat 4? Berarti 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu kan 16. Berarti 2 pangkat 4 kali pangkatnya lagi 3/4 per 81. Nah, berarti pangkat berapa ini? Dia ada penyebutnya 4. Berarti berapa ya? 3 pangkat 4. Nah, berarti 3 pangkat 4. Artinya kan 3 kali 3 kali 3 sebanyak pangkatnya. Berarti 3 kali 3 9, 9 kali 3 27, 27 kali 3 berarti 81. Nah, ini kita ubah ya dalam bentuk pangkat, berarti 1/4. Nah, sama dengan, nah kebetulan ini udah sama, bisa kita coret ya, tinggal 5 pangkat 3 kali dengan, ini bisa kita coret 2 pangkat 3 per, nah ini bisa kita coret ya, nah 3 pangkat 1 sama dengan, nah 5 pangkat 3 itu berapa hasilnya? 5 pangkat 3 berapa? 5 kali 5 kali 5 berarti 125. Nah, kali dengan 2 pangkat 3 berarti 8 per 3. Nah, 125 bisa nggak dibagi 3? Berapa? Ayo, siapa yang tahu pembagian? 125 dibagi dengan 3 berapa? Nah, ini kembali lagi nih di pelajaran SD. 125 bagi 3 berarti 12 bagi 3 berapa? 4. 12. Nah, 5-nya ganjil tidak bisa. Berarti gimana caranya? Berarti 125 kali 8 dulu. Berarti kita kali 8 berapa? 8 kali 5 40. 8 kali 2 16. 16 tambah 4 20. Simpan 2. 8 kali 1 8 tambah 2 10. Berarti 1000 per 1000, maaf ya, ini 1000. Jadi 125 kali 8 itu 1000. Berarti 1000 per 3. Nah, itu ya hasilnya. Berarti hasilnya 1000 per 3. Nah, untuk materi, untuk pembahasan soal hari ini cukup sampai di sini. Untuk tugasnya nanti Ibu akan kirim ke Google Classroom. Nah, kalau misalnya kurang jelas, kalian bisa bertanya dan japri Ibu melalui WA ya. Semoga apa yang Ibu jelaskan, yang Ibu terangkan bisa kalian pahami.
Nah, Ibu akhiri ya pembelajaran ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.